Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang indah. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah namanya, amin. Dan belajar akan firman-firman-Nya. Mari kita yang di rumah maupun yang di sini, kita tundukkan kepala kita mulai ibadah kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah namanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya.
indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa di Tuhan, ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus atas hari ini ya Tuhan. Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami, memberikan kami kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sampai dengan detik ini ya Tuhan Yesus. Itu semua Tuhan karena kasih anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau jamah setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Bila Tuhan kuasa Roh-Mu Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan juga Engkau jamah Tuhan jemaat-jemaat dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka dapat merasakan kasih karunia daripada Roh-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang melayani-Mu pada saat ini Tuhan. Kau urapi, Kau juga urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada hati-Mu dan dapat tersampaikan kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Shalom, shalom, shalom.
sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Amin. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Amin. Menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus, Yesus Raja, lagi Yesus, Yesus Raja. Yeay. Haleluya. Amen. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Mari yang di rumah, yang ada di tempat ini, kita tundukkan kepala kita fokuskan sekali lagi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, Tuhan, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
Yesus Engkau bukan tulis lagi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan sekali karya terbesar. Dipersilakan apa ya? Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami kagumi ya Tuhan. Karyamu yang terbesar di atas kayu salib. Keselamatan buat kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, menyelamatkan kami. Seharusnya kami yang binasa hidupnya, tapi kami boleh memperoleh kehidupan kekal di surga. Terima kasih Bapa Surgawi, berfirmanlah saat ini. Sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Lahirkan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, boleh membukakan setiap mata rohani kami, dan lewat kebenaran firman-Mu iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pasti kabarnya luar biasa. Amin. Kita sudah memasukin bulan Juli ya. Jadi tidak terasa sudah setengah tahun kita lewatkan ya. Jadi kita udah masuk bulan Juli dan saat ini kita memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saya dan saudara, dan Dia telah mati buat saya dan saudara. Tuhan berlang di saat kita perjamuan, mengingatlah akan kematian Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Situasi sekarang ya, Tuhan ingatkan kita jangan takut. Amin. Di dalam Alkitab jangan takut itu ada 365 kali disebutkan. Berarti 1 tahun adalah 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan jangan takut. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang di rumah juga jangan takut. Haleluya. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini adalah kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bukan Dia di dalam Markus berkata Dia Allah, bukan Allah orang mati, tapi Dia Allah orang yang hidup. Amin. Jadi Tuhan Yesus hidup buat saya dan saudara. Dia Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan telah berfirman dan berjanji bahwa kehidupan kita penuh dengan limpah susu dan madu. Tuhan akan membawa kita ke dalam tanah Kanaan. Amin. Tapi mungkin kita berpikir kenyataannya kan ya tidak demikian, apalagi saat-saat pandemik seperti ini. Tapi Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Amin. Jangan takut ya. Jadi Tuhan berkata apabila ya di sini dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan hidup saya dan saudara, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, mengapa kita jangan takut? Kita berkata jangan takut. Di dalam jangan takut ada 365 hari. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Di sini nih, ayat 9 dan 10 berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kenapa kita jangan takut? Di sini kita melihat Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa Dia akan menyelamatkan kita, bahkan Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, dan Dia menjamin keselamatan dalam hidup saya dan saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus gembala saya dan saudara, berarti Tuhan yang menjamin hidup saya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa sih yang tidak mengalami krisis saat ini? Nah, semua orang mengalaminya. Semua orang mengalami ketakutan. Banyak perusahaan yang bangkrut, yang merek-merek ngetren, ya, itu banyak yang tutup. Nah, itulah Tuhan mengajarkan kita, hidup kita bukan siapa-siapa. Amin. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa kita harus mengenal siapa Allah kita, bahwa kita bukan siapa-siapa. Nah, dengan pandemik ini kita melihat kenyataannya bahwa hidup saya dan saudara membutuhkan Tuhan. Amin. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kita lihat ya, banyak orang mengalami ketakutan. Ya, boleh dikatakan yang kaya aja bisa jatuh jadi miskin. Alkitab tidak pernah salah. 1 Samuel 2 berkata bahwa kaya dan miskin ada dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin. Ya, nah di sini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembala kita, jadi jangan pernah kita takut. Nah, Tuhan berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita berjalan bersama Yesus, kita jangan pernah takut kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup saya dan saudara. Nah, bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kita harus imani firman Tuhan. Kita percaya, kita mengerti janji Tuhan, ya. Dan pencuri datang hanya untuk mencuri
dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis akan mengintimidasi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan membuat kita menjadi takut. Ya, dengan takut maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dengan ketakutan maka membuat iman kita, ya, membuat kita tawar hati, membuat semangat hidup kita down. Ya, dan kita lihat, ya, bahwa Yesus datang. Yesus sendiri yang menjamin hidup saya dan saudara. Dia adalah gembala bagi saya dan saudara. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi gada dan tongkat Tuhan menyertai kita. Amin. Masalah boleh datang, ketakutan pasti akan mengintimidasi hidup kita. Tapi mari kita pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia yang menjamin hidup saya dan saudara. Nah, karena Tuhan Yesus yang menjaga dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus yang menjaga, memelihara dan bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita takut dalam ekonomi dan sebagainya. Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi di saat kita dalam keadaan situasi ketakutan, ucapkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Di saat kita mengucapkan firman Tuhan, maka Allah yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan? Nah, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita klaim setiap janji-janji Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Dia yang menepati setiap janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Buat Tuhan Yesus tidak datang untuk supaya kita kelaparan, enggak. Tuhan bilang supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Bahwa kita harus percaya, kita tidak hidup dalam kemiskinan. Kita tidak hidup di dalam penderitaan. Ya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah kita orang yang mengasihi Tuhan? Semua kembali kepada hati kita. Seberapa engkau akan menerima berkat Tuhan, seberapa engkau dekat dengan Tuhan, seberapa engkau mengerti dan mengenali firman Tuhan, ya, seberapa engkau mengenal, seberapa engkau tahu janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan takut. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Berarti yang kedua, kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi sebaliknya, yaitu roh kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya. Nah, ya, jadi kalau bisa kita takut, maka ketakutan itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, jadi kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan atau kuasa kepada saya dan saudara. Ya, roh Allah ada bersama dengan kita. Amin. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Ya, bahkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga bisa melakukan bahkan lebih daripada itu yang Tuhan Yesus lakukan. Berarti kita cakap dalam segala perkara dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, terus kita lihat kelanjutan 1 Yohanes 4. Mengapa Tuhan katakan jangan takut? 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Mengapa kita jangan takut? Berarti di saat kita
Hidup dalam ketakutan berarti kita akan masuk dalam penghukuman. Ya, jadi ketakutan mengandung hukuman. Ya, nah di kita lihat berarti kalau kita hidup dalam ketakutan maka tidak sempurna di dalam kasih. Artinya kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya akan janji Tuhan. Kita tidak menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita dalam ketakutan, kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi sekarang yang ada. Benar. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan pasti dilindungi dan diberkati. Amin. Ya. Karena Tuhan memberikan kita perbedaan. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan memberikan kita perbedaan. Bangsa Israel dan yang di luar dari bangsa Israel. Artinya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah takut, karena ketakutan mengandung hukuman. Lanjut. Ayub 3. Ayub 3. Ayub 3 ayat 25 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Kata Ayub, aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Benar nggak? Coba dipikir, benar nggak? Di saat kita takut, makan ya nggak berasa makan, soalnya nggak menikmati. Amin. Tidur nggak berasa tidur, bolak-balik ya. Nah, ya. Nah, berarti di sini jelas Alkitab berkata bahwa karena kutakutkan itulah yang akan menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang hidup bimbang ragu, maka Alkitab berkata, jangan harap dia mendapat segala sesuatu daripada Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, dalam kegelisahan, tidak ada ketenangan hidup, maka hidup kita bagaikan gelombang laut yang tidak pernah tenang. Nah, coba mau setenang apa laut, kamu lihat pasti ada aja ombaknya sedikit. Ya, nah kita lihat, karena jangan takut. Kenapa? Justru apa yang kita takutkan, justru itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau pikiran kita positif, maka positiflah hidup kita. Pikiran negatif, negatiflah hidup kita. Amin. Ya. Nah, kalau kita positif dengan janji Tuhan. Amin. Nah, ingat, jadi ada 365 hari Tuhan berkata jangan takut, karena jangan takut ada 365 kali disebutkan. Nah, justru kenapa ketakutan memperburuk situasi keadaan, bukan membuat kita lebih nyaman atau lebih enak. Enggak, justru ketakutan itu membuat masalah kita bertambah. Benar? Membuat masalah kita bertambah. Dengan kita takut, maka timbullah ini. Coba satu perhatikan. Orang sakit, kalau datang ke dokter, dokter bilang cuma sakit A. Dipikirin sakit A-nya. Lama-lama timbul sakit B, sakit C. Ya kan? Datang ke dokter, dokter juga tidak bisa menjamin sakitnya sembuh. Karena sering kita dibuat, maaf, kita juga dibuat kelinci percobaan. Coba tes obat ini, coba tes obat ini. Tapi manusia, ya itulah namanya manusia, lebih percaya dokter daripada Tuhan. Benar? Daripada suruh dia beribadah kepada Tuhan, kalau dokter bilang dia ke Cina berobat, dia akan ke Cina. Karena gak ada waktu ke Tuhan, dia akan berobat ke Cina. Walaupun resikonya
mati. Ya. Karena jaminan dokter biasa, "Dok, ini bisa sembuh nggak?" "Oh ya, dioperasi sekian sekian sekian." Jaminan dia enggak, 50-50. Bayangin, dulu ada jemaat yang kita layani, dia adalah kanker payudara, dan dokter bilang harus dipotong. Terus dipotong, jadi dengan 200 juta. Dan bukan hanya potong satu, tapi dia bilang potong dua, karena takut menjalar. 200 juta. Dia bukan orang berada, orang susah. Terus kita tanya, kita tanya dia ke dia, dokter bilang bisa sembuh nggak? Enggak, 50-50. Kalau 50-50, ya udah, ngapain buang duit? Ayo, kita berperkara sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menebus sakit penyakit kita. Nah, dokter manusia biasa, 50-50. Dulu nanti jangan sampai 200 juta keluar, terus berobat, mati, udah keluar hilang duit 200 juta, dan akhirnya meninggal. Bukan mati katanya, meninggal. Ya. Nah, jadi apa gunanya? Nah, lebih baik saya bilang kita pertaruhkan iman kita di hadapan Tuhan. Ayo ambil doa puasa, kita bilang. Kita ambil doa puasa 7 hari. Toh Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Tanpa operasi, tanpa ada sentuhan dokter, tapi dengan kuasa doa puasa dia sembuh total. Dan di payudaranya ada lubang sehingga Nana itu keluar sampai dari jam 3 sampai pagi. Dia bilang itu Nana darah itu berceceran. Jadi suaminya yang lap-lapin. Dan bau busuknya minta ampun. Tapi setelah itu dia pergi periksa ke dokter. Dokter kaget. Wow, mukjizat. Luar biasa. Ya. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita yang luar biasa. Tapi manusia lebih kecenderungannya lebih percaya manusia, yaitu dokter juga, daripada Tuhan. Ya. Kalau manusia dibilang dokter ke yang sakit ini ke kutub utara, dia akan pergi daripada ke gereja mencari Tuhan. Dia akan pilih ke kutub utara. Padahal Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan membetulin semua organ tubuh kita. Kayak radio rusak, yang ciptakan siapa? Manusia. Jadi pasti dia punya teknisinya yang membetulin radio. Begitu juga kita. Teknisi kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan mempunyai semua perlengkapan organ tubuh kita ada di surga. Ada gudangnya, amin. Bisa kita minta, Tuhan kasih. Amin. Tinggal seberapa iman kita percaya kepada Dia. Ya. Kalau kita percaya setengah-setengah, iya enggak ya? Betul apa enggak ya? Ya. Sudah. Jadi, manusia bukan mati karena sakitnya mungkin ya, tapi karena sakit dalam ketakutannya. Sehingga satu penyakit dia pikirin terus, jadi timbul penyakit lain. Nanti jadi insomnia. Mungkin dia pertamanya sakit mata. Dokter bilang, wah ini ada bahaya, ini udah harus dioperasi dan sebagainya. So dia berpikiran aja, tidur nggak tidur. Jadi penyakit apa? Insomnia ya, nggak bisa tidur. Udah kayak begitu. Udah nggak bisa tidur, timbulnya lagi nanti darah tinggi. Karena dari mana? Dari ketakutan. Dari darah tinggi, nanti stres lagi. Waduh, ke psikolog lagi. Jadi nanti dia itu apa? Udah saraf lagi. Nah, jadi yang karena mata sudah insomnia, sudah itu nanti dia darah tinggi. Sudah darah tinggi, penyakit saraf lagi ya, otak kan jadi. Jadi lama-lama itu belum sembuh udah gila duluan. Nah, karena ketakutan. Nah, karena ketakutan. Maupun sekarang yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 virus. Sampai kapan? Oh,
yang penting ikutin peraturan yang ada dan jangan pernah takut karena Allah beserta dengan kita. Ya, Allah beserta dengan kita. Ya. Tapi kita tetap mentaati setiap peraturan yang ada, ya. Setiap yang ditentukan, ya. Jangan kita konyol juga. Atau orang sakit kita samperin, ya, menguji Tuhan. Itu lain cerita, ya. Maksudnya itu kita dalam konteks jangan takut itu jangan kita diperbudak oleh roh ketakutan, karena roh ketakutan bukan daripada Tuhan. Ya, roh ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi, kita harus percaya bahwa hidup kita ada dalam lindungan Tuhan. Ya, kita seperti biasa aja melakukan kegiatan aktivitas kita seperti biasa. Ya, jadi kita lihat aja pekerjaan daripada setan iblis membuat kita tidak bisa, oh ya kumpul bersama langsung beribadah kepada Tuhan. Tapi karena tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, dengan berbagai cara juga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, nah Tuhan juga melihat hati kita. Nah, jangan sampai kita melihat virus yang pandemik ini yang diberitakan itu yang meninggal. Yang sembuh jarang. Nah, pekerjaan iblis adalah menyebarkan roh ketakutan. Karena satu dia adalah untuk target kita, menghancurkan hidup kita. Kan dibilang, karena ketakutan itu bisa membinasakan kita. Dari penyakit yang cuma mata, ya, bisa jadi komplikasi semuanya. Ya, hari-hari dia pikirin penyakit. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, modalnya cuma satu, berlutut dan air mata di hadapan Tuhan. Itu obatnya, amin. Berlutut dan air mata, obatnya cuma itu. Ada lagi satu, saya lihat satu video begini loh. Jadi ceritanya ada satu ilustrasi kayak gini loh. Ada lagi yang satu, coba dengarkan ini. Jadi ada orang maupun di dalam kehidupan kita mungkin ketakutan dengan masa depan kita, pasangan hidup kita. Ya, di saat lihat umur, ya udahlah obral pun boleh lah. Yang penting ada kuping, ada mata, jadilah nggak apa-apa lah. Nah kan begitu. Nih ada satu itu nyata, kisah nyata. Ada satu hamba Tuhan, dia berdoa, dia belum punya pasangan hidup. Jadi dia berdoa sama Tuhan, ya. Nah, itu yang dijadikan nggak ada rotan akar pun jadi. Dia berdoa begini, mungkin dia mintanya kurang lengkap. Jadi dia asal doa dan Tuhan menjawab, oke, dia setuju, oke, kata Tuhan kan. Karena dia mintanya begini, pokoknya Tuhan saya minta istri. Siapapun dia, kalau dia memang masih gadis, yang pertama kali melangkahkan kaki ke gereja itulah istri dia. Apa yang terjadi, saudara kekasihan Tuhan? Yang datang itu kakinya pincang, tapi benar gadis. Pertama kali melangkah kaki ke gereja, memang benar gadis. Lah, karena dia sudah ucapkan sama Tuhan, suka tidak suka, senang tidak senang, dia ya udah nikah sama dia, tapi pincang. Nah, kalau doa itu ya kasih tahu lah Tuhan gitu loh. Tuhan itu yang gadis tapi yang sempurna dan sebagainya. Masih kita berdoa itu yang jelas gitu loh, ya kan? Nah, jangan Tuhan yang penting ya udahlah, misalnya pasangan hidup yang penting dia ada hidung ada mata, jadilah gitu kan, daripada nggak ada. Aduh, setiap masa depan kita, perjodohan kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan memakai kekuatan kita untuk memilih, karena Tuhan menyiapkan jauh lebih daripada apa yang engkau pilih. Amin. Karena Tuhan pasti, karena Tuhan berkata manusia itu tidak baik sendiri, tapi pasti ada pasangan. Tapi ada waktunya Tuhan. Jangan gegabah. Ya, jangan lihat orang pacaran, hayu pacaran, ya. Lihat orang berumah tangga, hayu rumah tangga. Dia cuma melihat,
waduh kayaknya rumah tangga enak. Dia belum tahu nanti piring terbang, gelas terbang, ya kan? Tapi kita sebagai anak-anak tuh tidak demikian, amin. Tuhan memberikan kita adalah yang terbaik, ya. Daripada nanti, waduh nikahnya asal-asalan. Nah, setiap hari ada perang radio, perang mulut, ya. Nah, itu terbang, piring terbang, gelas terbang dan sebagainya. Kenapa? Ya itu memakai kekuatan sendiri untuk memilih, ya. Nah, ada lagi satu ilustrasi. Jadi saya lihat ada satu video setan ketemu dengan malaikat, ya. Setan ketemu dengan malaikat. Mungkin ada yang sudah lihat videonya. Setan ketemu malaikat. Jadi setan ketemu malaikat. Jadi dia bertemu, wah, ada malaikat mungkin kan. Malaikat kan bilang, Tan, oh, kamu mau kemana? Iya, saya mau nyebarin virus, kata setan. Oh, kamu mau ambil berapa? 10.000. Oh, yaudah, katanya. Udah pergilah. Tahu-taunya kenyataan kabar yang didengar bukan 10.000. Bukan 10.000, tapi 100.000. 100.000 yang meninggal. Nah, terus malaikat ini kan komplain lah sama si setan. Tan, kamu bilang itu ngambil 10.000 ya? Masih setan, kamu bilang ngambil 10. Kenyataannya meninggal itu 100.000. Setan bilang, enak aja, bukan salah saya. Saya memang sebarin virus 10.000. Lah, kenyataannya yang mati kan 100.000. Bukan salah saya. Dia salah sendiri, dia sendiri yang mati dalam ketakutan. Bayangin, ya. Jadi yang disebarin 10.000. Orang yang mendengar, waduh kematian membuat orang takut sehingga dia mati sendiri, bukan karena virus. Ya setan komplain lah. Setan juga membela diri, bukan salah saya sebarin memang 10.000. Tapi yang mati yang lain kan karena ya ketakutan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh roh ketakutan. Ya, karena ketakutan itu akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Ya. Jadi kita percaya dengan janji-janji Tuhan bahwa apapun yang kita alami saat ini, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menjaga, melindungi dan memelihara hidup saya dan saudara. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Dan roh ketakutan mendatangkan hukuman buat saya dan saudara. Jadi jangan kita takut. Justru apa yang kita takutkan itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ayo membangun iman kita, meraih setiap janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Dia Allah yang setia menepati janji-janjinya. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan Yesus berkata, terima kasih Bapa Surgawi, Engkau berkata kepada setiap kami bahwa kami jangan pernah takut. Karena Engkau yang menebus dan menyelamatkan hidup kami. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kami. Haleluya Tuhan. Dalam tantangan pergumulan apapun Tuhan, kami percaya Engkau Allah ada bersama dengan kami. Haleluya Tuhan. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Bapa, Engkau yang menyelidiki hati kami. Apakah kami mengasihi Engkau? Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan, di antara kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kalau selama ini Engkau diintimidasi dengan roh ketakutan,
Mari minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan melepaskan setiap roh ketakutan yang mengikat kita. Hamba berdoa Tuhan, setiap roh ketakutan yang hinggap di diri kami, diri jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang ada di tempat ini maupun di rumah, baik ketakutan dalam masa depan, dalam ketakutan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam usaha, dalam segala aspek kehidupan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari tubuh jiwa mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan enyah dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Haleluya. Tidak ada roh ketakutan dalam hidup kami. Yang ada adalah roh kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami penuh dengan kuasa dan otoritas daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami juga Tuhan menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini Tuhan. Engkau berkata barang siapa, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, kami mengucap syukur atas tubuh dan darah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengangkat perjamuan ini, hamba mengangkat perjamuan ini. Tuhan, ubahkan roti ini menjadi tubuh-Mu dan anggur ini menjadi darah-Mu. Dan Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan perjamuan kudus ini. Engkau memberkati setiap kami yang memakan dan meminumnya. Engkau tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Dan Engkau dengan perjamuan ini Tuhan, kami percaya, kami dibebaskan, kami dilepaskan dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kami dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih perjamuan ini Tuhan. Terima kasih karya keselamatan yang Engkau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang di sini maupun yang di rumah, perjamuan yang sudah dibagikan, mari setiap kita memakan dan meminum perjamuan ini. Yang ada di rumah, persiapkan perjamuannya. Mari saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita yang sudah menerima perjamuan ini, kita mengucap syukur. Haleluya, dan kita mau masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih perjamuan yang sudah kami terima. Bahwa Kau berkata kami jangan takut Tuhan. Terima kasih. Kami tidak takut dengan keadaan dunia yang ada. Dunia boleh bergoncang, tapi iman kami tidak tergoncangkan. Haleluya, bersama Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah Tuhan yang menjaga iman kami di dalam Engkau. Terima kasih. Karena Engkau Allah Maha Besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa Engkau El Shaddai dalam kehidupan kami. Engkau Allah Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk tubuh dan darah-Mu buat kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau ambil alih penyembahan pada saat ini. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
engkau takut. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Allah lah yang menjaga hidup saya dan saudara. Allah yang memelihara dalam hidup saya dan saudara. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh kekuatan. Tuhan memberikan kita kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Jangan pernah kita takut. Allah bersama dengan kita. Haleluya. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan. Maka Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Haleluya. Klaim setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. 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 Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi dari awal. Dengan iman percaya kita
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan zaman buat kami semua. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, atas ibadah ini ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan. Ya Bapak, biarlah Tuhan firman-firman-Mu yang sudah dibagikan Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Bapak, hanya roh yang daripada-Mu saja Tuhan yang ada di dalam kami ya Bapak. Biar Tuhan tidak ada roh-roh ketakutan yang ada di dalam kami, melainkan roh yang daripada-Mu, Roh Kudus ya Tuhan yang ada di dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk yang sudah melayani-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan urapan baru, minyak-minyak yang baru, roh yang menyala-nyala lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan ini Kau buat lebih besar lagi Tuhan. Kau pimpin Tuhan setiap pelayanan-pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Di pelayanan gereja Gerakan Pimpinan Roh Kudus Tuhan, GGP Living Bread Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan-pelayanan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini Tuhan, di GGP Living Bread Tuhan, Ibu Pendeta Feni Febrianita Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan beliau kesehatan, Kau berikan hikmatnya lebih lagi daripada Engkau Tuhan. Kau berikan berkat-Mu ya Tuhan Yesus kepada beliau Tuhan. Biarpun Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan, pelayanan-pelayanan yang Kau berkati Tuhan. Pelayanan beliau Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dapat menjangkau banyak jiwa Tuhan untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Kau berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan, ketiga anaknya Kau berkati Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anaknya Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan, dapat menjadi terang-Mu Tuhan, dapat mencerminkan Kristus ada di dalam diri mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami menjadi bangsa kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Mata-Mu tertuju pada Indonesia Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang besar Tuhan. Bangsa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Banyak orang diselamatkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan, walaupun ibadah ini selesai, tetapi penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan tidak pernah selesai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memperbesar kerajaan-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Bawalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.